Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dengan IMPM 2281 10021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perilaku konsumen, konsep bisnis to bisnis, dan stres kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan perilaku konsumen, konsep bisnis to bisnis. Dalam memasarkan produk yang dimiliki, sebuah perusahaan tergantung pada banyak faktor seperti perilaku konsumen. Dengan begitu, mereka bisa tahu akan kebutuhan konsumen dan menjadikannya data untuk membantu mereka dalam memasarkan produk mereka. Perilaku setiap konsumen berbeda-beda dan disesuaikan dengan perusahaannya, baik itu bisnis to konsumen dan bisnis to bisnis. Kali ini kita akan membahas perilaku konsumen yang terjadi pada bisnis to bisnis. Karena bisnis to bisnis, pola sikap yang ada berbeda jauh dengan perusahaan bisnis to konsumen. Hal ini mempengaruhi pola pemasaran dan produksi perusahaan. Karakter perusahaan bisnis to bisnis dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada perusahaan bisnis to bisnis dipengaruhi oleh karakteristiknya. Bisnis to bisnis lebih berfokus kepada perusahaan yang menjadi klien mereka. Bisnis to bisnis menjual barang kepada perusahaan lain yang fungsinya bisa beragam, mulai dari bahan baku untuk produksi, untuk dijual ulang, dan manfaat lainnya. Karena itu, perusahaan akan berhubungan langsung dengan perusahaan lainnya untuk menjual produknya. Di Indonesia, pola penjualan bisnis to bisnis masih berdasarkan koneksi atau hubungan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, perusahaan A bergerak di bidang souvenir dan perusahaan B sedang membutuhkan souvenir untuk sebuah acara. Kebetulan karyawan perusahaan A punya saudara yang bekerja di perusahaan B, sehingga perusahaan B akan langsung memesan produk souvenir ke perusahaan A dengan mudah. Meski berdasarkan koneksi, pola penjualan bisnis to bisnis juga bisa berdasarkan kemampuan perusahaan dalam pemasaran. Dengan pemasaran yang bagus, mereka bisa mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, mereka perlu menerapkan berbagai pemasaran yang unik dan mengena kepada banyak orang. Dalam bisnis to bisnis, strategi pemasaran yang diterapkan sedikit berbeda dari bisnis to konsumen. Ada dua jenis strategi yang diterapkan, strategi offline dan online. Untuk strategi offline, ada dua cara yang bisa dilakukan. Mengikuti event-event yang berhubungan dengan perusahaan dan mengadakan event atau seminar untuk penyuluhan produk atau pengenalan produk yang dimiliki. Nah, untuk medium online, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Pada umumnya, medium sosial media masih menjadi medium yang ampuh untuk pemasaran seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. LinkedIn juga kerap menjadi gerbang untuk mengenalkan produk dan mendapatkan koneksi dari perusahaan lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres pada pekerjaan adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Stres kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat mengganggu individu. Gejala-gejala stres kerja, Wirawan mengungkapkan tentang gejala stres kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fisik, detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, mulut dan kerongkongan kering, keringat dingin, sesak nafas, sakit kepala, sakit perut, muka pucat, gemetar, atau insomnia, kelelahan atau kejenuhan, siklus menstruasi terganggu, nafsu makan turun. Dalam kognitif,
pikun, penilaian buruk, konsentrasi buruk, kreativitas menurun, menurunnya kinerja, menurunnya kemampuan untuk memecahkan permasalahan, marah, depresi, gelisah, kekhawatiran, berprasangka dan curiga, penarikan diri, teledor, gugup, dan gelisah, menggerutu, tidak toleran terhadap orang lain, pesimis, mimpi buruk, mudah tersinggung, tidak kreatif, dan inovatif. Dalam afektif, marah, instabilitas emosi, menarik diri, depresi, berprasangka, kekhawatiran, frustasi, dan gelisah. Dalam perilaku, pikun, penilaian buruk, konsentrasi buruk, kreativitas menurun, menurunnya kinerja, menurunnya kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Stres kerja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja menurut Cooper dalam UMAM 2012. Yang mempengaruhi stres kerja diantaranya stresor kondisi pekerjaan seperti beban kerja berlebihan secara kuantitatif dan kualitatif, keputusan yang dibuat oleh seseorang, bahaya fisik, jadwal kerja. Dari stresor stres peran, ketidakjelasan peran, adanya bias dalam membedakan gender dan stereotip, peran gender, pelecehan seksual. Dalam stresor faktor interpersonal meliputi hasil kerja dan dukungan sosial yang buruk, persaingan politik, kecemburuan sosial, kemarahan, dan kurangnya perhatian manajemen terhadap karyawan. Dalam stresor perkembangan karir, seperti promosi jabatan yang lebih rendah dari kemampuannya, promosi jabatan yang lebih tinggi daripada kemampuannya, keamanan pekerjaannya, ambisi yang berlebihan, sehingga mengakibatkan frustasi. Stresor struktur organisasi meliputi struktur yang kaku dan tidak bersahabat, pertempuran politik, pengawasan dan pelatihan yang tidak seimbang, ketidakterlibatan dalam membuat keputusan. Nah, stresor tampilan rumah pekerjaan seperti mencampurkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi, kurangnya dukungan dari pasangan hidup, konflik pernikahan, stres karena memiliki dua pekerjaan. Ini bisa kita lihat ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Sumber utama stres dalam pekerjaan yaitu gaji rendah, kekurangan kesempatan kenaikan pangkat, ekspektasi kerja yang tidak pasti, serta jam kerja yang panjang. Manajemen stres merupakan kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan respon. Adapun tujuan dari manajemen stres adalah mencegahnya timbulnya stres dari karyawan, menampung akibat fisiologikal dari stres untuk memperbaiki kualitas hidup karyawan agar menjadi lebih baik, serta untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Strategi manajemen stres kerja. Yang pertama itu pendekatan individu. Menurut Sujono, strategi pengelolaan stres secara dengan cara psikologis dan latihan fisiologis. Strategi psikologis dilakukan melalui peningkatan kesadaran diri, pengurangan ketegangan, dan konseling atau psikoterapi. Sementara itu, strategi latihan fisiologis melalui mengatur makan secara bijaksana, berhenti merokok, dan berolahraga. Dari pendekatan organisasi, program konseling atau pembimbingan bisa dilakukan. Program ini untuk membantu karyawan agar dapat menangani masalah dengan baik atau membantu individu menjadi lebih efektif dalam memecahkan permasalahan karyawan. Konseling bisa dilakukan oleh para profesional maupun bukan profesional, biasanya bersifat rahasia agar karyawan merasa bebas untuk mengemukakan berbagai masalah mereka secara bebas. Dukungan sosial bisa menjadi sarana menurunkan stres. Adanya dukungan sosial bisa memberikan seseorang yang mau untuk mendengarkan masalah dari sudut pandang yang lebih objektif terhadap situasi. Bantuan psikologis utama yang karyawan butuhkan adalah meningkatkan efikasi diri dan mengurangi kepasifan dan rasa tidak berdaya.
Pandangan pesimistik meningkatkan potensi stres seseorang dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatannya. Terus, kontrol diri dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan, kasih sayang, rasa hormat, memberikan lingkungan yang merangsang, memberikan penghargaan atau pujian terhadap kerja kerasnya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.